Apa hal paling menyedihkan yang pernah kamu dengar dari seseorang? Suatu malam sekitar pukul 10:30, saya pergi ke toko lokal dan melihat seorang anak mengendarai sepedanya tanpa alas kaki dalam cuaca yang dingin. Dalam perjalanan keluar dari toko, dia masih ada di dekat saya, jadi saya mendekatinya, menanyakan keberadaan orang tuanya. Dia mengatakan kepada saya bahwa ayahnya mengusirnya dan dia mencoba untuk pergi ke rumah ibunya di kota sebelah. Saya menelepon polisi setempat. Kotanya kecil jadi saya kenal dengan kedua polisi yang menanggapi. Ternyata anak itu baru berumur 6 tahun. Saya masih patah hati memikirkannya. Saya berada di pemakaman kakek saya dengan keluarga saya. Saya tidak pernah melihat ayah saya menangis, tetapi pada saat itu dia menoleh ke saya sambil menangis dan berkata, "Saya memiliki pria terhebat di dunia sebagai seorang ayah, namun dia sudah tidak ada lagi." Ketika anak-anak hilang, kami menandai mereka sebagai pelarian dan menutup kasus mereka. Balasan dari pekerja sosial yang saya terima sebagai orang dewasa yang selamat dari perdagangan anak di panti asuhan. Saya bekerja dengan seorang pria yang kehilangan seluruh keluarganya dalam kebakaran rumah. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia bisa mendengar mereka berteriak tetapi tidak bisa menjangkau mereka. Saya lupa persis di mana itu atau apa yang saya lakukan, tetapi saya baru saja memeluk istri saya di tempat umum, lalu dia pergi untuk melakukan sesuatu. Saya duduk di ponsel saya tetapi saya rasa saya banyak tersenyum dan anak ini bertanya mengapa saya begitu banyak tersenyum tentang pelukan. Saya mengatakan kepadanya kalau pelukan membuat saya merasa hangat dan nyaman di dalam. Dia bertanya apa yang saya maksud dengan itu dan setelah saya berpikir sejenak saya mengatakan kepadanya itu seperti perasaan yang dia rasakan ketika ibu dan ayahnya mengatakan kepadanya bahwa mereka mencintainya. Dia duduk di sana sejenak sebelum menjawab, "Saya tidak begitu tahu seperti apa itu, mereka tidak pernah mengatakan itu." Hancur hati saya mendengarnya. Bertahun-tahun yang lalu ibu saya terus berkata, "Ayahmu terlalu sakit, bagaimana jika aku mati, siapa yang akan bersamamu?" Dia pada akhirnya meninggal dan kemudian setelah 1 tahun ayahku meninggal juga. Ayah saya, sekarang berusia 70-an, mengatakan kepada saya beberapa tahun yang lalu bahwa, "Saat kamu lebih muda, orang melihatmu saat mereka berjalan melewatimu, kamu mungkin melakukan kontak mata sebentar, mereka akan menyadari kehadiranmu. Tapi ketika Anda lebih tua, tidak ada yang melihat Anda lagi." Saya benar-benar patah hati mendengarnya mengatakan itu. Jelas dia adalah salah satu orang terpenting di dunia bagi saya, dan memikirkan bahwa dia merasa tidak terlihat membuat saya merasa sangat sedih. Saya belum pernah mengatakan ini kepada siapapun sebelumnya. Kakek saya suka semangka dan ibu saya suka semangka dan katanya semangka akan selalu membuatnya bahagia. Ketika kakek saya berada di ranjang kematiannya, yang dia bicarakan hanyalah bagaimana ibu saya, putri angkatnya, anak kesayangannya, menanam semangka di halaman belakang. Tanaman semangka baru saja mulai berbuah ketika kakek saya harus dibawa ke rumah sakit untuk tinggal jangka panjang. Setiap hari dia berbicara tentang bagaimana dia harus pulang tepat waktu agar semangka matang. Dia adalah seorang lelaki tua yang penuh semangat dan pada suatu saat mencoba melarikan diri dari rumah sakit. Dia membuat lubang di sarung bantal rumah sakit dan memakainya seperti tunik dan sampai di jalan sebelum staf menyadari dia hilang. Mereka membawanya kembali dan ibu saya memberitahu saya bahwa kakek menangis dan hanya ingin pulang untuk makan semangka. Dia meninggal sekitar seminggu kemudian. Ibu saya putus asa dan dia berhenti merawat kebunnya dan semangka tidak pernah matang. Sudah 6 tahun berlalu dan ibu saya masih belum menanam semangka karena semangka tidak lagi membuatnya bahagia. Dahulu kala saya nongkrong di kamar saya ketika teman sekamar saya pulang kerja. Dia diam untuk sementara waktu. Dia tidak menyalakan komputernya ataupun lampu mejanya, dia hanya duduk di kursi komputernya. Lalu saya mendengarnya berbisik pada dirinya sendiri, "Saya merindukanmu ayah." Dan dia mulai menangis. Saya mengetahui bahwa pagi itu adalah ketika ayahnya meninggal karena tumor otak. Itu memang hari yang menyedihkan bagi banyak orang. Melihat ibu saya menangis sambil menatap peti mati saudara laki-laki saya.
selama berjam-jam. Dia tidak akan membiarkan siapapun di dekatnya, tidak ada yang bisa memeluknya atau menenangkannya. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah tetap tinggal, jadi saya duduk di dekatnya dan mengawasinya dalam diam tanpa meninggalkan rumah duka selama lebih dari 4 jam. Saya diliputi oleh kesedihan saya sendiri, tetapi saya tidak bisa meninggalkan ibu saya bahkan jika dia tidak membiarkan saya dekat dengannya. Sampai hari ini itu situasi paling menghancurkan yang pernah saya saksikan. Wajahnya dan isak tangisnya memilukan dan mengejutkan karena ibu saya selalu dianggap sebagai salah satu pendiam di keluarga. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya melihatnya menangis seperti ini. Teman saya meninggal karena kanker yang tumbuh sangat cepat tahun lalu. Dia memiliki seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Di pemakaman, teman laki-laki lain memberinya boneka beruang dan memeluknya. Itu membuat saya menangis.